Oke baik, perkenalkan nama saya Rio Martina Tupulu, saya Tanam B. Saya ingin mempresentasikan tugas mata kuliah pelestarian sumber daya lahan di Food Estate, Desa Ria-Ria, Kecamatan Polung, Kabupaten Mahasiswa. Baik, langsung saja. Yang terbelakang, sumber daya lahan pertanian adalah segala sesuatu yang bisa memberikan manfaat di bidang pertanian, khususnya mutu lahan pertanian. Namun, keberadaan dan mutu lahan atau tanah pertanian dapat menjadi rusak oleh keteliran manusia karena sifat tidak acuh atau kurang memahami. Oleh karena itu, menjadi tugas para mahasiswa pertanian untuk memandu dan membimbing masyarakat guna melestarikan mutu sumber daya lahan pertanian yang luasnya sangat terbatas dan sangat riskan terhadap kerusakan oleh pengaruh iklim tropis. Jenis-jenis sumber daya lahan dan manfaatnya. Yang pertama itu lahan sawah. Lahan sawah adalah suatu tipe penggunaan lahan untuk pengolahannya memerlukan genangan air. Oleh karena itu, sawah selalu mempunyai permukaan datar atau yang didatarkan dan dibatasi oleh pematang untuk menahan air genangan. Dimana di sini dokumentasi saya ambil dari Desa Ria-Ria, sawah yang berada di sekitar Food Estate, tepatnya di Desa Ria-Ria memiliki sumber daya air yang berasal dari sungai. Dan yang kedua yaitu lahan kering, di mana di Desa Ria-Ria didominasi oleh lahan kering. Lahan kering adalah lahan yang digunakan untuk usaha pertanian dengan menggunakan air secara terbatas dan biasanya mengharapkan dari curah hujan. Di mana lahan kering ini adalah hamparan yang tidak pernah tergenang atau digenangi air selama periode sebagian besar waktu dalam setahun. Jadi tipologi lahan ini dapat dijumpai dari dataran rendah 0 sampai 700 meter hingga dataran tinggi. Jadi lahan-lahan usaha tani kering menurut keadaan fisiknya dibedakan atas yang pertama, ladang. Ladang adalah jenis tanah tidur yang masih bisa digunakan untuk kegiatan pertanian dengan komoditi umumnya sejenis palawija. Karena tanaman palawija tahan terhadap cuaca yang cenderung kering. Ladang sebenarnya agak mirip dengan sawah karena ladang juga digunakan untuk menanam padi. Tapi padi yang digunakan dari jenis berbeda. Seperti ya dokumentasi yang saya ambil dari hasil pengamatan dapat dilihat di Desa Ria terdapat ladang di mana lahan ditanami tanaman jagung satu rantai di lahan petani Charles Sina. Yang kedua, tegalan. Tegalan adalah kelanjutan dari sistem berladang. Hal ini terjadi apabila hutan yang mungkin dibuka untuk kegiatan usaha pertanian tidak memungkinkan lagi. Lahan usaha tani tegalan ini sifatnya menetap, di mana dia tidak berpindah-pindah lagi. Dan dokumentasi saya ambil dari lahan Food Estate di Desa Ria-Ria terdapat tegalan di mana pemanfaatan lahan di Food Estate itu tersebut ditanami tanaman cabai merah seluas 2 rantai milik Pak Henry Siregar. Yang selanjutnya kebun. Kebun adalah lahan pertanian atau usaha tani yang sudah menetap yang ditanami tanaman tahunan secara permanen atau tetap, baik sejenis maupun secara campuran. Tanaman yang bisa ditanami di lahan kebun yaitu biasanya tanaman kopi. Dari hasil pengamatan dapat dilihat di Desa Ria-Ria terdapat kebun di mana pemanfaatan sumber daya lahan dilakukan ialah mengubah lahan kosong untuk ditanami tanaman kopi. Seluas 5 rantai milik petani Manombang Siregar. Yang ketiga, lahan rawa. Rawa adalah lahan genangan air secara alamiah yang terjadi terus-menerus atau musiman akibat drainase alamiah yang terhambat, serta mempunyai ciri-ciri khusus secara fisik, kimia, dan biologi. Terdapat satu hamparan lahan rawa yang ada di Desa Ria-Ria, yaitu rawa lebak, di mana genangannya dipengaruhi oleh air hujan dengan kedalaman 50-100 cm. Prinsip-prinsip pengolahan sumber daya lahan. Yang pertama itu selektif, melakukan rotasi tanaman dengan keberlangsungan penanaman dan mempertahankan bentuk fisik maupun kesuburan tanah. Yang kedua itu menjaga kelestarian, di mana penggunaan pupuk organik seperti pupuk kandang dan kompos. Yang ketiga itu menghemat, di mana kita melakukan penyimpanan hasil tanaman untuk model pengolahan selanjutnya. Yang keempat memperbarui, di mana reboisasi dan penghijauan. Selanjutnya, pengelolaan sumber daya lahan berdasarkan prinsip konservasi di Food Estate. Prinsip konservasi di Food Estate yang pertama itu yaitu metode vegetatif, di mana metode vegetatif menggunakan tanaman sebagai tanaman mengurangi daya tumbuh air hujan dengan tanah, di mana
di mana budidaya tanaman yang dilakukan dengan menanami di lereng-lereng bukit sehingga dapat mencegah terjadinya erosi tanah. Selain itu, pemberian mulsa juga merupakan salah satu cara konservasi metode vegetatif. Mulsa bermanfaat untuk menutupi tanah agar tidak terkena hujan secara langsung. Prinsip yang kedua itu metode mekanik. Metode mekanik adalah perlakuan fisik yang diberikan kepada tanah dengan membuat bangunan untuk mengurangi aliran permukaan air. Beberapa contoh yang terdapat di food estate antara lain, yang pertama itu pengolahan tanah, yang kedua itu waduk atau embung, yang ketiga itu parit, yang keempat itu irigasi. Selanjutnya mengidentifikasi dan mengembangkan bentuk-bentuk kearifan lokal pada konservasi sumber daya lahan di food estate, di mana salah satu kearifan lokal pada konservasi sumber daya lahan food estate adalah kebiasaan masyarakat dalam menanam tidak hanya satu atau dua macam tanaman, melainkan berbagai macam tanaman, mulai dari hortikultura hingga tanaman musiman. Materi yang terakhir, menerapkan konservasi lahan di food estate. Dalam menerapkan konservasi sumber daya lahan di food estate, masih banyak hal yang untuk dibenahi. Yang terutama adalah bagaimana menanamkan kesadaran pada masyarakat mengenai pentingnya konservasi sumber daya lahan yang dimiliki. Untuk itu, adanya usaha yang maksimal dari para penyuluh dan mahasiswa, terus mensosialisasikan pentingnya melaksanakan konservasi sumber daya lahan. Dokumentasi yang saya ambil, saya temukan petani sudah menanam tanaman penahan erosi dan tanaman penahan longsor. Kesimpulan saya ambil, di lahan food estate, petani banyak menanami tanaman tahunan dan dominan dengan lahan kering. Saran saya ambil, sebaiknya penyuluh dan mahasiswa terus mensosialisasikan pentingnya melaksanakan konservasi sumber daya lahan. Sekian dan terima kasih.